Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salah satu iman kepada Allah adalah beriman kepada kitab-kitabnya. Kitab yang diturunkan kepada umat Islam yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kalamullah, perkataannya Allah, yang Allah sampaikan, Allah wahyukan, Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Selama berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam Al-Quran banyak sekali surah-surah yang menjadi peringatan kepada kita agar hidup di dunia harus wanti-wanti, agar hidup di dunia punya berbekal amal, agar kembali kepada Allah, membawa kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ada surah Madaniyah, ada surah Makkiyah. Kalau surah Madaniyah berarti diturunkan di kota Madinah. Kalau surah Makkiyah berarti diturunkannya di kota Mekah. Dalam Al-Quran ada 114 surah. Dimulai kalau kita ke bedbook di Al-Quran, surah pertamanya ada Al-Fatihah sampai diakhiri surah Qul a'udzu birabbil nas. Tapi ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah surah pertama kali yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juznya ada 30. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa selalu menghatamkan Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman umat Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, taraktu fikum amroini, 2 hal aku tinggalkan kepada umat Islam agar kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai Al-Quran kalah dengan HP kita yang kita punya. Ibu-ibu pada punya HP? HP-nya punya berapa? Ada yang punya 1, ada yang punya 2. Zaman sekarang Al-Quran lewat gara-gara HP. Lebih lama baca Quran apa lebih lama lihat HP? Nah, yang jawab ibu-ibu, berarti ibu yang lihatnya lama tuh. Lihat HP berjam-jam gak ngantuk ibu-ibu. Tapi kalau lihat Al-Quran baru 1 ayat udah muak dulu. 1 ayat aja muaknya 3 kali ibu-ibu. Ingat gak Bu? Pernah ngalamin kayaknya. Al-Quran gak boleh kalah sama HP. HP sebagai hiburan dan media komunikasi boleh, tapi jangan pernah melupakan kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali keutamaan orang ketika membaca Al-Quran. Salah satunya dia menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan jadi syafaat. Apa ibu syafaat? Pertolongan. Kita belum tahu sholat kita yang mana yang bisa nolong. Kita nggak tahu anak kita yang mana yang bisa nolong. Kita nggak tahu harta yang mana yang bisa nolong. Tapi yang pasti akan menolong kita adalah Al-Quran. Tapi Al-Qurannya harus dibaca, jangan dipajang doang. Punya Quran ada 10, dipakai setahun sekali. Kalau lagi Ramadan itu juga cuman 20 hari. 10 hari terakhirnya udah repot, bikin gipang, bikin akar kelapa, bikin kulit tape, Qurannya ditinggal. Maka Quran itu bisa jadi syafaat, penolong di yaumil qiyamah. Minimal sehari harus ada yang
Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi asyarah. Falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Kata Nabi, bacalah satu huruf dari Al-Qur'an. Karena satu huruf itu menjadi satu kebaikan. Dan satu kebaikan akan diberi 10 pahala. Kalau dikaliin berapa puluh, berapa ribu, berapa juta Allah kasih kebaikan buat orang yang suka baca Al-Qur'an. Yang ketiga, apa sih manfaat dan keutamaan baca Al-Qur'an? Kata Nabi, aktiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum. Jadikan rumah yang kalian tinggalin, rumah yang kalian tempatin, banyakin baca Al-Qur'an. Kenapa? Fa inna baital ladzi la yaqra'u fihi al-Qur'an. Kalau rumah kagak pernah dibacain Qur'an, ibu-ibu, kayak apa? Kuburan sepi ya, Bu ya? Serem, angker. Salah satu rumah yang gak pernah dibaca Al-Qur'an itu seperti gambaran kuburan. Hati semua pada mati. Maka kalau rumah gak pernah dibaca Qur'an, kata Nabi, 3 yang diturunin. Yang pertama, yakillu khairuhu. Sedikit kebaikan yang datang buat kita gara-gara gak pernah baca Qur'an. Wa yakthuru syarruhu. Yang ada kebanyakan kejahatan, kejelekan yang datang ke dalam rumah. Wa yadiku ala ahlihi. Dan bikin sempit hati yang punya rumah. Jadi kalau hati kita sumpah, hati kita sesek, hati kita galau, ambillah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menjadi syifaun wa rahmatun lil mu'minin, menjadi syifa. Apa ibu syifa? Ada Bu Syifa di sini. Menjadi syifa penawar, menjadi obat. Kemudian rahmat, menjadi kasih sayang buat orang-orang yang beriman. Maka ibu-ibu, mari sama-sama kita baca Al-Qur'an kita. Allah udah taruh tuh perkataannya di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah kisahkan bagaimana hiruk pikuk hari kiamat. Di dalam Al-Qur'an Allah udah jelaskan bagaimana orang yang berbuat baik, bagaimana orang yang berbuat jelek. Makanya di dalam surah Al-Waqiah kan ada yang golongan kanan, ada yang golongan kiri. Ada satu kisah seorang imam, dia didatengin oleh seorang muridnya. Wahai imam, hati saya galau terus, tidur gak nyenyak, makan gak enak, mau ngapa-ngapain kurang enak deh pokoknya. Apa ya solusinya? Apa kata imam? Ada solusinya banyak. Yang pertama solusinya datang ke tempat yang dimana sering dibacain Al-Qur'an. Mana tempat yang suka dibacain Al-Qur'an? Majelis. Yang kedua, berkumpul sama orang yang suka baca Al-Qur'an. Kamu gak baca tapi kamu kumpul dan dengerin, hati kamu bakalan tenang. Dan yang ketiga, datanglah di malam hari. Dan ketika malam hari bacalah Al-Qur'an, niscaya Allah akan berikan ketenangan. Itu murid pulang ke rumahnya, dilakuin solusi-solusinya, dan alhamdulillah hatinya jadi tenang karena sudah banyak baca Al-Qur'an. Yuk sama-sama ambil Al-Qur'an kita, baca Al-Qur'an kita. Minimal kalau nggak bisa one day one juz, ibu-ibu tahu one day one juz? Sehari sejuz. Sehari nggak bisa 1 juz, minimal pagi Yasin dibaca, sore baca apa? Ad-Dukhan dibaca, atau surah Waqiah dibaca. Ntar sebelum tidur baca Al-Muluk. Kan kata Nabi nggak bisa merem kalau belum baca 2 surah. Satu surah Al-Muluk, yang kedua surah As-Sajdah. Yuk sama-sama ibda binafsi. Mau anak kita menjadi ahlul Quran, mulai dari diri kita. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi syafaat dan penolong bagi pembacanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.